Selamat berjumpa lagi di OAC Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara menyusun modul ajar ataupun RPP pembelajaran mendalam. Nah, seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya mengenai perencanaan pembelajaran mendalam, ada 4 komponen ya Bapak Ibu ya, yang perlu kita masukkan di dalam modul ataupun RPP kita. Yang pertama itu adalah mengenai identifikasi. Identifikasi ini tentang kesiapan peserta didik kita, kemudian juga materi pelajaran kita, kemudian dimensi profil lulusan yang ada sekarang ini 8 profil lulusan, ini bagian identifikasi. Kemudian kalau di desain pembelajaran, kita menentukan CP-nya. Kemudian topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Ini kalau bisa topiknya itu memang ada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiganya adalah mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Misalnya kita menghubungkan dengan mata pelajaran lain ataupun konteks lain. Kemudian baru kita menentukan TP kita. Di TP ini juga kalau bisa ada beberapa poin yang bisa menggambarkan itu tentang pemahaman, kemudian juga pengaplikasian sampai merefleksikannya. Kemudian juga menentukan kerangka pembelajarannya, baik itu praktek pedagogisnya. Ini misalnya kita menggunakan model metode apa gitu ya. Kemitraan pembelajarannya, kita bekerja sama dengan apa? Apakah guru lain, atau orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian tentang lingkungan pembelajarannya, kita juga apakah di luar sekolah, di dalam sekolah, virtual, dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan digital pun ini dalam sisi perencanaannya, kemudian juga dalam pelaksanaan ataupun ketika melaksanakan asesmen. Baru yang bagian ketiga itu pengalaman belajarnya. Jadi kita merancang pembelajaran itu dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sehingga di dalam pengalaman belajar ini ada ketiga prinsip ini. Kemudian kita rancang tahapannya, langkah-langkahnya. Seperti biasa kita ada kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian ada inti dan penutup. Sesuai dengan model ataupun metode atau strategi yang kita gunakan. Kemudian di dalam pembelajaran ini kita distribusikan pembelajarnya yang memahami di bagian mana, aplikasi di seperti apa, dan merefleksinya bagaimana pula. Itu sesuai dengan mungkin kalau kita gunakan model berarti ada beberapa sintak termasuk memahami, beberapa sintak termasuk atau langkah ya mengaplikasikan, dan beberapa langkah lagi merefleksikan. Kalau tidak ada beberapa langkah atau sintak model tersebut, bisa kita kembangkan dengan menambahkan misalnya bagian refleksi dan sebagainya. Terus yang bagian keempat adalah asesmennya, terbagi 3. Jadi mana yang asesmen awal pembelajaran, mana asesmen di awal di prosesnya, kemudian di akhirnya. Kalau ini kita istilahkan formatif ya, awal dan proses. Kalau di akhir namanya sumatif atau asesmen as learning, for learning, dan akhir itu of learning. Nah, maka 4 bagian ini harus ada di bagian perencanaan di modul ajar ataupun RPP kita. Nah, ini contoh yang sudah ada. Ini bagian identifikasi. Misalnya nih, identifikasi peserta didiknya, kita lihat kesiapannya. Nah, seperti apa dia. Mungkin kita coba dengan asesmen awal ya. Minatnya, latar belakangnya, kebutuhan belajarnya. Misalnya kita mau belajar tentang kimia misalnya. Tapi anak itu masih lemah di matematikanya, maka kita tulis juga di sini. Lemah dalam hal matematika dan sebagainya. Terus misalnya materinya seperti apa? Materi itu kan kita lihat kira-kira materi kita itu termasuk materi yang seperti apa, apakah dia konseptual, prosedural, dan sebagainya. Dan itu pun kita lihat juga apakah anak ini susah atau termasuk materi yang sulit, dan ada nggak relevansi dengan kehidupan nyata, dan juga kita harus mengintegrasikan nilai dan karakter ke dalam materi kita ini. Kemudian dimensi profil lulusannya, ini kita pilih kira-kira dari 8 profil lulusan ini mana yang sesuai dengan materi kita itu, apakah keimanan ketakwaannya atau kewargaannya, dan tidak harus semuanya Bapak Ibu. Kita coba saja kira-kira
yang mendekati dengan materi kita seperti apa. Kemudian untuk tahap 2 CP, ya tuliskan CP kita di sini. Apa CP-nya? Kemudian yang tadi suplemennya tuliskan misalnya hubungannya dengan mata pelajaran apa, kemudian ataupun TP yang lain. Kemudian tujuan pelajaran ini kita harapkan dirumuskan sesuai dengan subjeknya siapa, siswa misalnya. Pengetahuan keterampilan yang kita harapkan apa, jadi siswa dapat memahami kah, menerapkan kah, dan sebagainya. Sehingga terukur, kemudian demonstrasi kompetensinya, kemudian tingkat pencapaiannya juga harus tergambar. Dan juga kalau lebih dari 1 kali pertemuan, maka tujuan pelajaran kita pisah-pisah. Pertemuan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan sebagainya. Kemudian topiknya, seperti yang digambarkan sebelumnya, tulis topiknya yang relevan dengan tujuan pelajaran dan dia sifatnya kontekstual. Kemudian praktek pedagogisnya, model atau strategi metode apa yang kita gunakan untuk mencapai dimensi profil tadi. Misalnya berbasis masalah kah, project kah, inquiry, kontekstual, STEM, dan diferensiasinya. Silakan Bapak Ibu. Kemudian kemitraannya. Kemitraan pelajarannya mitra kerjasama kita berkolaborasi misalnya dengan lingkungan sekolah, luar sekolah, masyarakat, bisa juga guru lain, siswa lain, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dan industri sebagai institusi, ataupun mitra profesional lainnya. Nah, kalau lingkungan pembelajaran, ini integrasi antara lain ruang fisik di kelas, virtual, budaya belajar dan mendukung belajar mendalam, misalnya lingkungan sekolah, LMS pun itu termasuk lingkungan pembelajaran, dukungan guru. Kemudian, seperti apa kita meningkatkan keterlibatan siswa, ini termasuk lingkungan pembelajaran. Kemudian, prinsip yang selanjutnya adalah pemanfaatan digital. Jadi pemanfaatan digital ini, ya kita menciptakan pelajaran yang lebih interaktif ya, kolaboratif dan kontekstual. Misalnya kita menggunakan perpustakaan digital, kemudian forum diskusi daring, penilaian daring. Ini bisa kita terapkan dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke asesmen juga Bapak Ibu untuk pemanfaatan digital. Nah, ini dua komponen, identifikasi dan desain pembelajaran. Komponen yang ketiga, pengalaman belajarnya, langkah-langkahnya ya. Jadi kita misalnya di awal ataupun pendahuluan, ya bisa aja seperti biasa kita buat misalnya digunakan persoalan bermakna dan sebagainya. Apakah nanti misalnya ada mindfulness dilakukan di awal ini supaya mereka kesadaran atau mengembirakan, atau ada ice breaking dan sebagainya. Kemudian pembuka ini tujuan untuk mempersiapkan anak supaya bisa masuk ke inti pembelajaran. Bisa jadi orientasi bermakna, persepsi yang kontekstual, motivasi mengira dan sebagainya. Terus di bagian inti ini adalah siswa terlibat ya dalam belajar, dalam pengalaman belajarnya memahami, mempelajari sampai merefleksikan sesuai dengan model ataupun metode atau strategi yang kita gunakan dengan prinsip pembelajaran kesadaran, bermakna, menyenangkan, sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pengalaman belajar ini tidak harus dilakukan dalam 1 kali pertemuan, bisa saja beberapa kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi misalnya kita menggunakan inquiry, mungkin di sini tahapnya akan berbeda dengan tahap-tahap yang sesuai dengan tahap-tahap yang ada di inquiry tersebut. Misalnya ketika kita melaksanakan tahap awal untuk pemahaman seperti apa, kontekstualnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini yang ketika pengalaman belajar. Kemudian juga di penutupnya kita juga harus mencoba seperti apa tahap akhir ini, memberikan umpan balik kah, kemudian juga menyimpulkan pembelajaran kah, kemudian juga bisa diarahkan untuk siswa terlibat dalam pembelajaran berikutnya. Nah, ketika di asesmen tahap keempat ini, bisa kita bagi asesmen awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Dan ini pun kita harus melihat di awal tuh misalnya kita melaksanakan apakah pakai grafik organizer atau ada kuis, melihat pengetahuan awal atau pemahaman awal anak. Kalau proses mungkin ini lebih cenderung kepada umpan baliknya. Nah, kalau di akhir kita lebih cenderung kepada untuk sumatifnya. Ini kira-kira gambarannya untuk 4 komponen ini dalam deskripsi modul ajar kita. Ini contohnya Bapak Ibu yang sudah diberikan. Ini misalnya tentang materi ekosistem ya, pelajaran biologi. Jadi kita identifikasi nih dari sisi studi kita tentang materi itu seperti apa.
Kemudian materi kita ini juga kita lihat, kita identifikasi termasuk materi seperti apa. Kemudian dimensi profil lulusannya pun kita pilih nih. Kebetulan ini contohnya dia pilih adalah 4 profil lulusan. Kemudian CP-nya dibuat di sini. Kemudian topik ini kalau bisa ini sesuai dengan hubungannya dengan kontekstual. Misalnya ini contohnya peran manusia dalam menjaga ekosistem dan sebagainya. Kemudian ini tujuan pelajarannya ada 3. Pertama, memahami, metodifikasi, dan melaksanakan proyek. Nah, ini kan melaksanakan proyek termasuk tujuan pelajaran yang memang mengaplikasikan Bapak Ibu. Kemudian juga praktek pedagogisnya apa? Rupanya ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Kemudian metodenya ada diskusi kelompok, ekspresi lapangan, wawancara, presentasi, dan sebagainya. Kemudian mitra pembelajarannya ada komunitas, kemudian ada pengelola bank sampah masyarakat, kemudian lingkungan belajarannya ada fisik, virtual, kemudian budaya belajar. Kemudian pemanfaatan digitalnya ada menggunakan LMS, kemudian daring, video, daring juga ya. Kemudian asesmennya bisa menggunakan daring juga. Kemudian ini adalah langkah pembelajarannya. Ya, kalau proses-prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita contoh tadi inquiry misalnya, maka langkah-langkahnya pun disesuaikan. Kemudian ada tahap memahaminya, kemudian ada tahap mengaplikasikan. Kemudian ini juga refleksinya juga muncul. Kemudian ada penutup untuk berkesadaran ya, dan sebagainya dengan menggunakan project tadi. Kemudian pelajaran asesmennya ada di awal, ada di proses, dan di akhir pembelajaran. Ini ada kami mencoba membuat template modul ajarnya, tapi ini khusus inquiry 5E. Sehingga kita nanti bisa, ini tinggal mengisi saja Bapak Ibu, yang keterangan-keterangan ini adalah untuk mendampingi kita, apa-apa saja yang perlu kita isi di sini. Dan pun untuk pembelajarannya pun dari 5 langkah pun kita sudah buat deskripsinya. Dan ini mungkin kita jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu mempunyai gambaran seperti apa membuat perencanaan berupa modul ajar atau RPP dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Terima kasih. Salam dari OASI Pembelajaran.